Welcome back di Off The Record, program musik paling gelo, paling gaul, paling edan, paling wow. Balik lagi bersama gua Ilyas. Kali ini Off The Record kedatangan sosok penting ya di balik kedatangan banyak band-band kaliber internasional. Ada yang pernah datang terakhir, ada Green Day, Slipknot. Mari kita perkenalkan Bang Rafael. Halo. Apa kabar Bang? Sehat. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, yang santai ya. Karena Bang Rafael ini kan sering banget nih datengin band-band yang gila lah, luar biasa. Sulit apa sih ngedatengin mereka ke sini sampai akhirnya mereka tertarik, apalagi Indonesia gitu yang terkesan negara berkembang kali ya? Kadang-kadang sih nggak ada sulitnya, ada enggaknya ya. Maksudnya kayak ada beberapa band yang memang kontak kita, pengen main. Jadi kita akomodir lah. Ada beberapa band yang kita pengen, kayak My Chemical Romance tuh. Oke. Kita udah pengen memang dari 3 tahun lalu lah, pas mereka reuni. Jadi kita kejar terus tuh selama 3 tahun. Kita tanya kapan. Setiap minggu kita tanya, kapan jadwalnya? Kapan bisa sampai baru bisa di 2026 nanti. Sebenarnya kenapa bisa milih lo sih Bang? Karena kan promotor kan banyak ya sebenarnya yang pengen banget ngedatengin mereka juga gitu ke sini. Kalau kayak gitu mestinya nanyanya jangan ke gua. Atau lu punya kedekatan gitu sama? Sebenarnya bukan kedekatan lah, mungkin karena memang kita udah sering bawa artis yang same manajemen, terus kita dari manajemen dari mouth to mouth, mereka kenal lu kalau ke Indonesia, khususnya musik rock ya. Oke. Jadi ya kita lebih gampang lah masuk ke mereka gitu. Dan misalkan kita mau set up meeting, kita diterima dengan baik, kayak gua ke New York, gua ke London gitu, set up meeting sama manajemen, mereka very welcome lah sama kita. Karena Indonesia marketnya lagi bagus buat mereka. Sebelum kita ngomongin MCR dan Hammer Sonic, kita akan mundur dulu ke persiapan di rangkaian menuju Hammer Sonic. Yang paling dekat setelah Green Day kan ada Muse nih. Gimana nih persiapannya soal Muse, terus gimana sebelumnya Muse tiba-tiba muncul untuk masuk rangkaiannya gitu? Jadi awalnya itu Muse pengennya buat ulang tahunnya Hammer Sonic sebenarnya. Cuman kita pikir-pikir udahlah kita bikin headline show aja menjadi rangkaian dari 10 tahunnya, karena nyambung sama dari awal Green Day ke Sausin. Kita pengen 1 tahun ini tuh benar-benar ya udah ini full rangkaian deh. Kita bikin 10 konser untuk melanjutkan 10 tahun ulang tahunnya Hammer Sonic. Kita kontak, mereka welcome. Terus nggak lama kok di link news mereka langsung mau. Ya udah akhirnya confirm. Gitu. Terus ada permintaan aneh nggak terkait stage-nya? Kita pengen A, B, C. Kalau stage sih nggak aneh, cuman memang banyak. Tapi saya bisa pastikan konser Muse stage-nya sih ngeri banget gitu. Jadi dari tata stage-nya, tata lampu, tata LED-nya, tata suaranya benar-benar bagus. Kita udah lihat kemarin dia ada minta kinesis dan lain-lain, keren lah. Kinesis itu yang bisa gerak-gerak, tapi LED-nya yang gerak-gerak. LED-nya? Ya. Itu terkait alat-alatnya itu lu ngambil semua langsung Indonesia, apakah harus ada yang ngambil dari luar gitu? Ada yang karne mereka bawa, ada yang dari sini, campur-campur lah. Ya kita biasanya komunikasi sama artisnya, oke yang lu mau bawa apa, nanti yang nggak ada di Indonesia kita siapin gitu. Terus speknya sendiri biasanya lu naikin lagi, atau kalau dia minta A, gue pasti harus lebihin atau gimana? Kadang-kadang kayak misalkan kalau speknya kita lihat artis kirim kita drawing stage-nya. Oke. Contohnya Green Day deh. Green Day tuh drawing stage-nya iMac-nya tuh kecil. iMac tuh ada giant screen yang di kanan sama kiri lah buat audiens yang nggak tahu. iMac-nya tuh kecil banget. Jadi sengaja kita gedein lagi. iMac itu cuma 6x6 ya kalau nggak salah, atau 6 kali berapa gitu kan awalnya. Kita gedein lagi jadi 11x11. Kadang-kadang kita harus ngomong dulu ke mereka, kita mau gedein nih, kayaknya stage lu kekecilan iMac-nya. Jadi ya kalau Muse so far so good sih, maksudnya mereka inline juga sama yang ada di tim produksi kita. Rencananya mereka sendiri mau bawain lagu-lagu lama kah? Kan banyak orang yang mungkin nostalgia lah kalau Muse lama, kalau yang sekarang mungkin yang pasti bawain lagu-lagu hitsnya sih. Ya karena Muse kan baru rilis satu
lagu baru juga kan di ini kan. Tapi yang pasti mereka bawain hitsnya sama lagu barunya tuh yang menurut gue keren banget lagu barunya. Kalau kita ngomongin stage lagi nih, apa yang bisa lu bandingin antara sebelumnya kan pasti Green Day orang gila lah, udah tepuk tangan banget, terus monumental banget lah Green Day yang lama udah nggak kesini, sama stage yang bakal dibuat di Muse karena kan pasti ekspektasi orang makin tinggi ya ketika lu ngelihat Green Day bagus, ini harus lebih bagus gitu. Karena gini, setiap band punya beberapa referensi stage, jadi mereka kirimin kita drawing stage yang mereka mau dulu. Dari situ kita rework. Oh, kayaknya kalau di Indonesia lebih bagus kayak gini. Ini barang yang bakal kita pakai, kita sesuaiin. Jadi setiap band itu punya uniqueness masing-masing menurut gua. Jadi punya kalau Green Day dia bawa setnya yang lebih ke ampli-ampli. Kalau nanti Muse dia bawa setnya yang lebih kayak modern lah, maksudnya semuanya keren. Gua belum bisa buka, lu bakal rugi kalau nggak nonton deh konsernya gitu aja. Dan gua juga kaget lihat, ih keren banget ya gitu loh. Visualnya. Ini project Secara paling visual. sulit lu nggak sih selama lu pegang jadi promotor musik gitu? Sebenarnya kalau dibilang sulit semua sama sulit lah. Nggak ada yang kita bisa bilang gampang gitu nggak. Semua punya tantangan masing-masing yang berbeda. Cuman kita jalannya benar-benar serius aja. Yang paling sulit ya bisa dibilang justru bukan karena tantangan produksi atau apa ya. Tantangan awal-awal setelah COVID kan sulit banget tuh. Dari sisi kargonya, pesawat, surcharge dan lain-lain. Mungkin bikin konsernya lebih sulit waktu dulu awal-awal COVID dibanding sekarang gitu. Sebenarnya yang sempat di announce kan Foo Fighter dulu tuh. Terus tiba-tiba Muse yang ternyata main lebih dulu. Itu tuh yang deal tuh Foo Fighter dulu apa Muse dulu sih? Gimana sih ceritanya? Yang oke dua-duanya sebenarnya Muse dulu. Cuman Muse kan kita masih mau proses contractingnya rada lama lah. Tapi udah confirm duluan lah Muse. Cuman kalau Foo Fighter cepet tuh kayaknya karena tak Foo Fighter langsung padahal same company. Cuman beda negara aja gitu. Jadi ya udah Foo Fighter yang udah beres kita announce dulu aja Foo Fighter gitu. Terus Foo Fighter kan katanya sempat ditawarin dulu terus nolak terus tiba-tiba Foo Fighter akhirnya diambil tuh gimana sih? Jadi pertengahan tahun lalu itu gue pernah ditanya, ini Foo Fighter mau nih ke Asia. Terus waktu itu harganya udah oke, tiba-tiba dia jadi nggak mau ke Indonesia. Oke, ya udah, gue bilang ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau memang dia nggak mau ke Indonesia. Tiba-tiba dia balik lagi, berapa bulan kemudian dia bilang, ini Foo Fighter mau balik lagi nih ke Asia, lu mau nggak? Ya udah, jangan sampai lewat lah kali ini gitu. Kalau bedanya nih persiapan di Foo Fighter sendiri sama di Muse, kalau Muse kan tadi banyak di visual atau banyak hal yang lumayan. Foo Fighter sendiri apa sih yang fokusin mereka ke perform mereka ntar gitu? Kalau Foo Fighter sih lebih ngejaga whole bandnya ya, maksudnya dalam artian ya dia superstar banget lah, mega rockstar menurut gua. Dave Grohl siapa yang nggak tahu dia gitu. Jadi lebih ngejagain moodnya mereka, cara sistem kerjanya mereka. Kalau Muse tuh lebih technical. Teknikalnya harus kayak gimana gitu. Beda orang Amerika sama orang Inggris kan ketahuan kan tipikal cara kerjanya. Kalau Inggris tuh lebih teknikal, kalau Amerika tuh lebih ngejagain semuanya gitu dari sisi bandnya. Terus setelah Foo Fighter kan ada jeda tuh, jeda ke beberapa bulan sampai ke acara puncak. Kan sempet ngomong juga nih, sebenarnya di 10 tahunnya Hammer Sonic pengen ada 10 konser aja menuju si Hammer Sonic di acara puncak. Ini memungkinkan nggak sih di waktu beberapa bulan sampai ke acara puncak? Kan udah ada Green Day. Sausin kita hitung 5 karena dia mainnya 5 kota. Oke. Karena Sausin tour kan ya. Terus ada 6 tuh kan, Foo Fighter, Muse. Terus nanti kita mungkin adalah beberapa, tapi kita belum bisa announce, kita belum confirm soalnya. Sampai akhir tahun. Pasti ada di akhir tahun. Kemungkinan besar. Yang pasti kan saya bilang kurang lebih 10 lah, 10 event. Banyak orang-orang kan ngaitinnya, Metallica nih, karena Metallica lagi ke Australia juga. Nggak juga, Metallica nggak datang, nggak confirm kok. Banyak yang framing dan ini aja goreng sih sebenarnya. Berarti nggak juga ya? Kalau ngomongin Hammer Sonic kan, kita langsung ke situ aja ya. Untuk tahun ini kan dianggap yang paling spesial kan lah ya, karena 10 tahunnya Hammer Sonic.
ngelihat line up yang udah diumumin, terus ngelihat reaksi gitu dari teman-teman yang senang bakal nonton tuh kayak gimana sih? Gue sih seneng banget ya pada saat diumumin band pertama My Chemical Romance, antusiasnya tuh gede banget. Terus ya kita pun juga enjoy ngerjainnya kalau kita lihat antusiasnya sebesar itu gitu. Ada beberapa band yang udah kita announce juga antusiasnya gila-gila, nih Found Glory lah. Iya. Terus yang metalnya Face God Apocalypse gitu-gitu kita sih seneng sih. Maksudnya antusias banget. Oke. Nah, banyak orang yang berpikir kan, kok sekarang banyaknya band emo atau pop punk gitu yang banyak diumumin, apakah benar-benar bakal sedikit berubah atau kayak gimana sih konsepnya untuk 10 tahun Hammer Sonic ini? Basically sih Hammer Sonic itu adalah heavy music festival. Jadi festival musik keras atau musik rock lah. Jadi siapapun yang musiknya berdistorsi bisa main di Hammer Sonic. Basicnya itu dulu sebenarnya yang kita perlu tahu. Jadi kita memang mau memperluas market kita. Nggak cuman yang metal-metal banget, tapi juga ada yang rock-rock banget. Nah, tapi jangan salah, kita juga sudah punya banyak band yang udah confirm, tapi belum kita announce. Yaitu juga ada yang dari death metal, deathcore, black metal juga ada. Terus tapi masih juga ada band pop punk, emo, band punk yang belum kita announce juga. Berarti masih banyak nih band Masih A yang masih banyak. bakal segera diumumkan. Masih ada tier A-nya, masih ada beberapa, terus tier B, tier C juga masih banyak lah. Atau ada beberapa yang nanti mengejutkan gitu, kemungkinan kok tiba-tiba ada ini gitu, wajah baru gitu. Wah, udah pasti. Kalau yang itu kita bakal bawa lah wajah baru yang mungkin kalian nggak sangka-sangka bakal main di Hammer Sonic. Mungkin ya, kita lagi berusaha untuk datengin itu. Oke, gila banget. Ya. Bisa di-spill kali dikit siapa gitu atau apa? Pokoknya ini bandnya disukain sama cewek-cewek sebenarnya. Ya, ini sebenarnya dia lagi heboh banget. Disukain sama cewek-cewek. Ya, mereka nggak akan nyangka dia mainnya di Hammer Sonic. Ini kita masih negosiasi, kita belum masih terus tarik ulur untuk meyakinkan dia, lu main di Hammer Sonic oke loh gitu. Karena mereka juga bingung kok mainnya di Hammer Sonic gitu. Tapi mereka juga sempat cover lagu-lagu band yang pernah ada di Hammer Sonic juga kan, yang main tahun ini. Kita mau ajak dia. Kan tadi bilang supaya lebih ramah gitu. Hammer Sonic supaya lebih ramah untuk teman-teman perempuan yang datang. Apa sih yang disiapin juga dari Hammer Sonic untuk memudahkan mereka sekarang bisa menonton Hammer Sonic? Yang pasti sih kita selalu menjaga semua audiens yang datang di Hammer Sonic, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Cuman karena tahun ini banyak perempuan, kita mungkin lebih menservis dengan beda lah. Karena kan perempuan beda sama laki-laki kan. Ya kita udah siapin dan apalagi venue-nya baru gitu. Contohnya kita pengen ada venue indoor yang AC. Nontonnya enak, jadi perempuan nggak usah kepanasan gitu. Yang perempuan-perempuan bisa dede-dede atau kakak-kakak yang cantik-cantik, manis-manis, make up-nya nggak luntur gitu. Jadi enak lah nontonnya di AC. Nah ini kan terkait perubahan venue juga ya. Bisa diceritain nggak sih? Karena kan identik Hammer Sonic ya udah di Ancol gitu, tiba-tiba sekarang di tempat baru, venue baru dengan ada indoor dan beberapa outdoornya. Itu gimana sih cara mengubah konsepnya gitu kan? Sebenarnya kita bakal punya dua main stage lah. Ada main stage yang di indoor sama main stage yang di outdoor. Nah, kita pengen lebih nyaman aja dalam artian tuh buat orang yang nggak mau kepanasan. Karena kan kalau kita tahu kalau datang ke Hammer Sonic, orang udah datang dari pagi, panasnya menterik, ya namanya festival lah, festival di luar. Budaya di Indonesia yang saya lihat mungkin belum sampai ke sana untuk yang kakak-kakak sama adik-adiknya. Tapi mungkin udah beberapa udah juga datang ke Hammer Sonic. Kita pengen bikin mereka lebih nyaman. Sesimpel itu aja, lebih nyaman, terus kapasitasnya juga lebih bagus, lebih enak buat ditonton, lebih nyaman lah semuanya dari areanya semua. Jaminan tempat yang lebih baik itu dari sisi stage dan sisi misalkan accessible gimana dari pihak penyelenggara? Kalau akses sebenarnya sama aja. Kayak kita punya venue di Nice kan sebenarnya yang baru. Ya mereka ada Transjakarta juga dari Blok M, dari mana-mana semua langsung ke depan venue-nya. Walaupun kita masih sedikit lah, tapi kita lagi coba ngomong sama Transjakarta juga supaya perbanyak dong akses ke sana. Terus nanti ada shuttle bus yang
di sekitar area kawasan. Kalau dia mau bisa dari mallnya bisa mau ke venue, ada busnya gitu. Kita lagi mempernyaman semuanya deh, supaya kita kan bukan orang yang nggak denger komplainan orang. Sebenarnya saya bukan orang yang nggak denger komplainan orang. Pada waktu kejadian Green Day kemarin, pulangnya kan macet. Kita juga berusaha ini pulangnya nyaman lah, nggak macet. Terus nggak mesti capek jalan kaki jauh gitu. Karena parkirannya bisa sampai 20 ribuan lebih mobil kalau nggak salah ya di depannya itu. Apa yang bisa lu jamin kalau event di venue baru ini bakal lebih oke secara semuanya deh, secara keseluruhan? Secara kenyamanan pasti jauh lebih oke, lebih nyaman daripada yang venue-nya Hammer Sonic, karena memang kita mau memberikan kenyamanan lebih buat audiens kita sih sebenarnya. Itu yang bisa gue jamin sih. Oke, mantap. Lebih nyaman lah pokoknya lu. Kalau dulu maksudnya tahun lalu di mana mata memandang di situ ada matahari, ya kan? Iya, gila banget. Mau kemana pun matahari gitu. Kalau lagi ada yang mosing, matahari. Kalau di sini lu kalau capek mosing, lu di dalam bisa sambil menikmati makanan, AC. Betul. Ya, fasilitas-fasilitas kayak toiletnya lebih bagus gitu. Sebenarnya Hammer Sonic tuh selalu nguntungin nggak sih? Karena kan sangat niche lah ya. Maksudnya nggak semua suka musik berdistorsi atau gitu-gitu. Hammer Sonic selalu punya market dan selalu punya hati buat fans-fansnya sih. Sebenarnya untung rugi kan, untung rugi itu biasalah. Oke. Cuman lebih ke, yang nggak bisa kita pungkiri adalah fans-fansnya itu berdedikasi tinggi untuk festival ini. Jadi akan terus kita jalanin. Maksudnya dalam artian selama ini kita jalanin, untung ada rugi, ya kita berharap semuanya untung gitu. Ya mudah-mudahan semuanya baik ke depannya. Sempet nggak sih kepikiran gitu si Hammer Sonic itu, kayaknya gue udah nggak sanggup, karena sebenarnya Hammer Sonic kan yang lu anggap sebagai kayak cewek lu lah ya, yang spesial gitu. Sebagai anak gue lah, cerita Iya. lah ya kan. Iya. Ya sempet, kemarin baru minggu lalu, udahlah nggak usah bikin lagi lah, capek. Tahun ini terakhir lah, maksudnya 10 tahun terakhir gitu. Sempet selalu ada, gitu. Tapi kenapa lu pengen terus lanjut, selain karena ya oke lah orang-orang pasti pengen banget itu tetap ada gitu. Iya. Kadang itu yang nggak bisa gue ungkapin sebenarnya pakai kata-kata, mungkin tuh perasaan ya. Jadi ya, tapi gue nggak tahu. Tapi kemarin gue sempat berpikir udahlah, ini terakhir lah, gitu. Terakhir capek gue. Tapi nggak tahu juga nanti. Tapi ya mudah-mudahan ya bisa jadi gue istirahat dulu 2 tahun, nanti bikin lagi gitu. Kita lihat aja. Gue juga belum tahu masa depannya Hammer Sonic mau dibawa kemana sebenarnya. Tapi sih kita sebagai pecinta Hammer Sonic, semoga setiap tahun terus ada gitu, continue, ada kejutan, ada A, B, C gitu kan. Keren banget. Iya, gue berharap kayak gitu juga sih. Sebenarnya kan Hammer Sonic tuh ada konten di YouTube gitu ya. Iya. Nah, kan belum banyak lah. Nah sebenarnya ada hal baru nggak sih yang bakal lu lakuin terkait konten-konten digital? Nah, kemarin itu kita udah bentuk sebuah tim baru lah di kantor. Memang untuk ngurusin digitalnya si Hammer Sonic. Nanti kita bakal rilis beberapa seri, dalam arti ada beberapa tema lah dari kayak film kan ada beberapa, kalau bukan film kayak ada beberapa program lebih tepatnya. Ada programnya podcast sama teman-teman gua. Ada program yang mengupas produksi. Karena orang-orang kan banyak juga yang nanya, kenapa sih harus ada Evo di tengah? Banyak juga yang nggak tahu kenapa gitu. Jadi kita juga pengen bahas, ini loh pada saat loading kita bikin kayak ini program produksinya, lu bisa behind the scene di saat di backstage tuh gimana gitu. Terus kayak podcastnya sendiri ntar isinya apa sih? Misalkan sama ya teman-teman ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman, obrolan tentang Hammer Sonic, tentang band, tentang apapun gitu. Jadi ngobrol aja di dalam studio gitu. Studio gua sih. Memungkinkan nggak ngobrol misalkan sama salah satu apalah artisnya kah atau apa? Iya memang udah disetting juga, misalkan ada artisnya yang kita ajak ngobrol gitu. Artis-artis Hammer Sonic tuh sebenarnya kan lebih nyantai. Semua yang main di Hammer Sonic kita bisa punya waktu untuk interview lah. Oke. Kalau ngelihat dari Hammer Sonic yang pernah ada gitu dari awal sampai sekarang, yang terakhir ini bakal segila apa sih menurut Bang Rafael sendiri? Gak bisa diungkapin sama kata-kata sih, maksud gua memang udah gila banget yang tahun ini.
Orang-orang pada bilang, mana metalnya? Ya kita tunggu aja, bakal kita umumin kok. Cuman kalian sabar aja, kita masih ada Muse, masih ada Foo Fighter. Mungkin habis itu kita umumin gitu. Jadi Hammer Sonic tuh nggak pernah melupakan roots-nya juga, tapi kita mau berkembang juga. Kita mau Hammer Sonic tuh dianggap festival, mungkin sekarang udah dianggap salah satu festival yang sekelas festival kayak di luar negeri lah, di Inggris atau di Amerika gitu. Kita mau besar juga sebenarnya. Tapi kenapa lu pengen karena kan kayak festival musik keras lah kayak Wacken gitu-gitu kan, wah identik kotor lah, cuek lah karena ini festival musik, tapi kenapa tiba-tiba pengen ke Nice gitu? Karena kan orang kita berubah juga kan, maksudnya pendengar musiknya juga udah berubah. Pendengar musik yang dulu zaman lumpur-lumpur nggak ada masalah, sekarang kan orang nggak mau. Ya kan, mungkin adik-adik sekarang maunya yang nyaman, yang gampang, bisa langsung datang parkir depan venue-nya, gitu kan. Kalau perlu masuk dalam, set ke dalam venue kan, langsung depan panggung mobilnya kalau perlu. Gitu. Dia depan tuh, naik mobil, lihat doang ya, pakai mobil masing-masing. Ya makanya kita berusaha untuk, kita mau merubah diri juga kok, kita bukan orang-orang old school gitu loh. Walaupun isinya di kantor orang old school semua. Makanya kita mulai meng-hire Gen Z untuk datang ke kantor kita. Karena yang komplain ya Gen Z di kantor kita. Itu. Kenapa sih Pak nggak gini? Kan kita mesti memberikan kenyamanan gini. Perasaan dulu gua nonton festival jalannya sampai berkilo-kilo deh. Iya. Kalau lu datang ke Wacken, lu turun itu di kota Wacken. Dan lu harus jalan kaki ke festival site-nya. Karena mobil tuh udah macet kemana-mana. Dan lumpur nggak bisa. Bahkan mobil udah nggak boleh masuk. Waktu 2 tahun lalu mobil disuruh pulang lagi. Keluar lagi dari kota. Keluar lagi. Jadi lu terpaksa jalan kaki berkilo-kilo. Kayak orang ke mana lagi ya? Fuji Rock. Oke. Ya kan jalan kaki juga. Mendaki gunung lewati lembah itu. Lu mau nginep, lu mau nonton ke stage-nya juga jauh ya. Mendaki gunung lewati lembah pokoknya. Jadi ya kita berusaha apa ya? Berusaha untuk mengakomodir sama menyelaraskan lah sama keadaan generasi sekarang, sama adik-adik kita yang penyuka metal baru, penyuka rock baru, ya kita pengen berikan kenyamanan sebenarnya. Gitu. Dan kita berharap ya Hammer Sonic menjadi salah satu yang terbesar juga di dunia. Kalau kita bilang nanti 10 tahun, kita nggak kalah kok sama Download, sama Hellfest kita nggak kalah, sama name it lah, festival-festival di luar negeri. Headliner yang ada di sana kita bawa semua ke sini. Gitu. Ada nggak satu wishlist lu yang pengen banget sebenarnya itu harus main di Hammer Sonic? Meskipun belum memungkinkan sekarang atau bisa juga memungkinkan nih di Hammer Sonic yang sekarang nih. Ada, gue suka beberapa band misalkan kayak Ghost gitu gue suka. Cuman Ghost nggak memungkinkan sekarang kita bawa gitu. Bisa jadi nanti di kedepannya gitu. Banyak juga ada Slayer, ada apa yang belum datang juga. Berarti Slayer juga udah nggak mungkin nih? Atau masih ada? Belum ada yang tahu, tidak ada yang tahu sampai benar-benar nanti. Mau itu Ghost, mau itu Slayer masih sangat memungkinkan dan tidak ada yang tahu. Gue nggak bilang sangat, gue nggak bilang apa. Pokoknya masih segala sesuatu masih memungkinkan sampai kita benar-benar tutup. Oke, this is the final line up. Gitu. Oke, berarti berharap-haraplah dan bercemas-cemaslah menunggu. Ya pasti sih kita udah punya banyak band kayak Punk ada. Iya. Punk atau melodic punk sih itu namanya. Atau apa sih ngomongnya? Hardcore Punk udah. Yang satu lagi loh yang gede itu. Oh, yang itu. Hah? Pop punk, skate punk gitu ya. Ada juga. Wih, mantep. Terus masih ada Deathcore dok. Ini yang udah confirm nih, Deathcore. Black metalnya itu salah satu the biggest black metal in the world. Oke, berarti lihat aja nih apa aja nih band black metal yang paling gede di tier A. Menurut gua ya, satu-satu. menurut gua. Ada dua black metal paling besar di dunia. Oh, di antara itu inisialnya nggak bisa. Band Eropa lah. Ya black metal Eropa sih. Death metal juga ada ya? Death metal ada kan? Death metal ada ya. Terus ada apa lagi yang di hari kedua? Hardcore udah jelas nih. Yang legend tuh ya. Yang legend ada hardcore punk. Iya. Ada hardcore anak masa kini. Oke. Yang lagi musim banget lah. Yang lagi in banget udah confirm juga sama kita. Gue pernah bahas juga tuh di iseng-iseng gue live. Si ini atau si ini, salah satunya mungkin. Malah main di UTM pun. Bukan. Tapi teman-temannya ya kayaknya. Iya, Aduh. Teman-temannya. Terus ada apa lagi ya? Imo masih ada. Masih ada nih. Imo masih ada. Imo terus
Ini ya, apa? Ya Imo ya, Imo. Ya Imo masih ada. Dataris gitu ya. Imo lawas, Imo yang dicintai. Iya. Coba. Apa? Deus. Dataris gitu atau apa ya? Gue yang nebak-nebak Popang nih. juga masih ada, Popang ya? Popang masih ada. Popang masih ada. Masih ada. Kalau pang gitu, pang yang lama banget. Ada ya? Tiba-tiba rancid gitu. Ada atau tapi gimana? belum confirm. Ada tapi belum. Jadi belum bisa gua ngepang yang benar-benar pang bener ada. Pang. Tapi belum confirm. Rancid, exploited. Elektronik. Siapa elektronik, bro? Kalau nggak new metal gitu, new metal. Oh enggak. Nu metal. Nu metal kayaknya ada juga gak sih nu metal? Ada, band Indonesia tapi. Tapi jadi kepikiran nih, kan udah di-announce beberapa band-band luar. Band Indonesianya kapan sih di-announce atau udah bisa diomongin beberapa band yang bakal main? Yang pasti sih band Indonesia yang menentukan dari record label Hammer Sonic Record lah. Sama nanti ada pemenang Hammer Clash yang pasti. Oke, yang sekarang lagi Yang jalan. sekarang lagi jalan nih Hammer Clash, pemenangnya bandnya bagus-bagus. Kemarin kita udah 2 kota ya. 2 kota tuh Jakarta sama Medan. Nanti Sabtu ini Bandung. Itu bandnya bagus-bagus. Ya juri-jurinya lagi pusing lah mikirnya. Oke. Kalau nggak yang lainnya gitu ada mungkin band paling lawas gitu. Home band pasti main. Home Oke, band jelas. Hammer Sonic udah jelas main kan. Ya ada band baru juga emerging main. Atau tiba-tiba ada reunian yang nggak mungkin, itu siapa band Indonesia? Kalau gua sih nggak terlalu suka dengan konsep reuni kayak festival-festival yang itu ya. Iya. Gua lebih suka ini band yang sekarang ya lagunya bagus ya kita naikin kayak gitu. Oke. Jangan ya boleh masa lalu itu hanya untuk pembelajaran untuk masa depan. Jadi jangan balik ke masa lalu kalau gua. Yang legend gitu, God bless tiba-tiba kan ada, kayaknya tiba-tiba. Ya doain aja, maksudnya masih banyak lah hal masih kita kalau band Indonesia masih bisa kita korek yang pasti. Yang pasti lebih ke masa sekarang lah. Gitu. Sebenarnya ada scouting nggak sih? Selain karena tadi ada lu program itulah ya. Ya scoutingnya sebenarnya di Hammer Sonic Record. Kalau band-band yang kita pilih memang band-band yang punya fanbase lah. Kalau si Hammer Sonic milih misalkan ini pengen punya ini, oh ini lucu nih gitu. Sebenarnya bukan scouting yang gimana-gimana ya. Kalau scouting tetap di Hammer Sonic Record. Kalau dari Hammer Sonic nentuin, oh ini lucu nih bandnya, yuk kita naikin yuk, sesimpel itu aja. Yuk kita push band ini yuk gitu. Ada beberapa kita push kayak Stranger kita push tuh, ini band keren ya gitu. Kita push terus. Berapa kali kan Strangers main sama kita juga kan. Ya kan, mungkin hampir setiap festival kita dia main ya. Puce ya, Stranger tuh. Iya. Burger. Terus Saint Loco kita push, Iya. jadi beberapa band kita mau push gitu. Nanti kalau dia udah jadi kita mulai mundur, mereka main di mana-mana gitu. Biar regenerasi juga sih. Oke. Hammer Sonic sekarang bikin sedikit inilah buat penonton, tiba-tiba kalian bisa beli tiket, ternyata bisa dicicil dengan bunga 0%. Kenapa sih milih hal yang ribet? Karena kan bukan urusan kita bikin acara ya lu punya duit, kumpulin aja sendiri gitu. Oh iya, karena sebenarnya gini, tiketnya pun kita juga nggak bisa jual murah banget. Tapi banyak orang yang mau nabung, makanya supaya memudahkan kita bikin tabungan. Nanti mau dirilis minggu depan. Ini udah bisa di-announce, sudah mau dirilis minggu depan. 0% tanpa bunga, tanpa biaya tambahan. Biasanya lu kalau 0% kan ada ini terus ada biaya layanan kan. Ini nggak ada. Pokoknya lu bayar misalkan tiketnya 3 juta nih. Langsung dibagi 3, langsung dibagi 6 gitu. Dia bisa 3 kali atau 6 kali. Jadi udah bener-bener simpel, lu nggak perlu ada biaya intrik apa ini. Cuman kalau lu telat bayar, baru ada biaya keterlambatan. Oke. Ya kalau lu mau nonton ya biasakan budaya disiplin lah, jangan telat bayar gitu. Kita ngajarin juga supaya jangan Itu telat tuh bayar. sistemnya menabungkah atau entar juga bisa dilunasin setelah event atau gimana sih? 6 bulan kalau lebih dari sekarang ya sebelum event udah lunas lah. Jadi tiap bulan lu harus bayar. Oke. Gitu. Terus ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi kenapa ngambil hal seribet itu? Karena balik lagi itu, kita pengen memanjakan audiens kita. Apa itu juga masukan dari orang-orang yang gue pengen dong dicicil Iya, memang gitu? iya, maksudnya banyak juga orang yang ngerasa
ini kita pengen nonton tapi belum kekumpul tiketnya, nanti keburu habis. Ya udah, kita bukan ngajarin mereka berhutang ya, karena ini no riba nih. Bukan hutang nggak sih bilangnya kalau no riba Enggak gini? juga sih, kalau belum event ya nabung aja buat beli tiket, bener nggak? Oh, kalau belum event bukan hutang namanya? Bukan, kalau utang tuh barangnya udah dapet baru kita Ini kita cicil. udah kasih tiketnya sebenarnya. Ya tapi kan eventnya belum. Percuma kalau eventnya belum, tiketnya udah. Oh, Iya. tapi bener-bener no bunga, lu Iya. nggak ada biaya tambahan sama Iya, sekali, bener-bener. Ya udah, lu nggak, lu bener-bener langsung dibagi 3, langsung dibagi 6 gitu. Takut kehabisan. Iya, bukan takut kehabisan lah, memudahkan orang-orang yang banyak juga, kita juga tahu fans Hammer Sonic yang harus menabung, nggak semuanya orang punya uang gitu, jadi harus menabung. Daripada lu nabung sendiri terus tiba-tiba nanti kehabisan tiket, itu jadi alternatif yang bagus kan. Bisa, ya betul. Supaya lu juga merasa nggak susah juga untuk membeli sekaligus, ya lu cicil-cicil pelan-pelan bisa. Bukan ngajarin hutang ya, tapi karena memang kalau hutang lu ada bunganya, ada biaya lain, kita benar-benar free. Lu cuman kita permudah flexi payment. Makanya kita sebutnya itu flexi payment gitu. Tapi kenapa, ini kan sebenarnya peluang bisnis buat lu mencari keuntungan, kenapa nggak ngambil itu? Iya juga ya. Enggak. Enggak, maksudnya gue, enggak lah, maksudnya gue nggak suka. Gue bukan tipe orang yang udah menyusahkan orang gitu. Gue nggak suka menyusahkan orang. Gue justru mau mempermudah semuanya jadi lebih gampang. Jangan dikit-dikit harus disusahkan orang. Ya mempermudah aja selama aturannya jelas gitu. Ngomongin Muse sama Foo Fighter, lu promo deh dikit. Kenapa kita harus nonton Muse dan Foo Fighter sampai ke konser-konser selanjutnya yang bakal mengejutkan dan sampai di puncaknya Hammer Sonic gitu? Kalau Muse, kalau lu dateng, lu bakal lihat tuh band yang set up panggungnya keren banget, dan menurut gua salah satu yang terkeren yang pernah gua tonton lah, sejujur-jujurnya. Jadi lu mesti dateng, lu nonton. Tapi gua udah pernah nonton yang lalu, tapi kan lu belum lihat lagu-lagu hits yang terbarunya dibawain kan. Jadi waktu dulu dia datang belum ada, udah ada Starlight belum sih? Udah ada ya? Lagu baru-barunya kayak Night of Sidonian belum ada ya? Belum. Nah itu lagu-lagu baru itu lu belum pernah nonton live-nya. Terus panggungnya jauh, sangat-sangat berbeda seperti yang dulu. Kalau dulu kan mereka masih band kecil. Iya. Sekarang mereka udah band yang superstar. Benar-benar gua aja amazed lihat. Jadi tuh mereka kirimin gua kayak 3D panggungnya gitu. Anjrit, panggungnya keren banget ya. Gua sampai ngerasa gitu. Nggak kepikiran kita bikin panggung kayak gitu. Literally dia bisa connect each other, terus bisa gerak-gerak semua. Itu jadi lu harus nonton. Kalau Fighter sih simple aja jawabannya. Ya lu belum tentu bisa, Dave Grohl belum tentu datang 2 kali ke Indonesia, udah itu aja sih simple. Jadi kalau lu nggak datang nonton Dave Grohl, salah duanya Nirvana ini yang masih hidup gitu kan. Yang kita nggak tahu kapan, gimana. Tahun ini aja sebenarnya dia itu sebenarnya udah batalin turnya. Iya. Terus gua nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin rezeki gua dari Tuhan kali ya. Dia kontak gua, Dave Grohl mau tur ke Indonesia. Eropanya semua dibatalin. Eropa Amerikanya. Tapi ya dia mau ke Indonesia, ya udah langsung kita tangkap, dan cuma main di F1 sama di kita ya. Iya. Kalau nggak salah. Jepang. Sama Jepang ya. Iya. Berarti iya sih keren. Belum Karena tentu dia bakal datang balik. terakhir berarti 96 ya sama Sonic Youth. Ya. Itu pun dia masih band cupu kan. Iya, masih sangat cupu. Masih proyekan dia lah ya. Iya, masih setelah galau bersama Nirvana. Dan belum tentu Foo Fighter bakal balik lagi sih. Iya sih. Itu aja sih simpel itu kalau Foo Fighter. Dan Foo Fighter dengan personel barunya yang setelah diumumin ya. Iya, Ilan Rubin itu drummer, Iya. salah satu drummer yang gue suka. Nine Inch Nails kan. Iya, Iya. tukeran aja itu sebenarnya. Terus Hammer Sonic-nya nih, Hammer Sonic yang gila sih kalau Hammer Sonic, lu harus ngerasain experience yang baru sih. Itu yang experience yang nggak didapat. Kalau mungkin lu pernah datang kayak Hammer Sonic kemarin-kemarin, experience-nya begitu. Ini much way better lah experience-nya. Lebih nyaman, lebih enak experience-nya. Kapan lagi nonton metal pakai AC? iya sih. Ya, Di adem. peak lagi ya. Iya. Di wilayah-wilayah Kalau dibilang macet, sebenarnya nggak macet-macet kok ya. Cuman ada beberapa satu titik doang. Itu pun kalau lagi benar-benar lagi hektik banget, Iya, sebenarnya juga nggak macet-macet. Dan, Iya sih. dan nanti ada tol langsung ke venue. Jadi dari bandara, habis bandara langsung ke venue. berarti lebih Nggak usah- memudahkan akses sebenarnya. Nggak usah ya? lewat pick satu lagi, langsung set ke Nice.
Karena kan kalau ketika di Ancol tuh, wah udah weekend, gila banget, Iya. hektik sama wisatawan gitu kan. Betul. Kalau ini kan hektik sama orang makan, kulineran. Cuman itu juga nggak semua area kan. Iya. Jalanannya lebar-lebar. Terus ya ada tol langsung menuju ke Nice. Langsung turun tolnya di depan pintu Nice. Yang nggak punya mobil, angkutan umum kita siapin. Yang naik motor, lebih enak lagi bisa parkir motornya ya depan gate langsung. Gate langsung. Parkir mobil, parkir motor depan gate. Gila kita ya. Gede banget parkirannya. Kita kesana Iya sih. gede banget parkirnya. Meskipun sekarang belum di peak 2 itu. Udah jadi. Udah jadi banget nih. Akhir bulan ini udah Akhir jadi. bulan Iya. ini udah jadi. Berarti ntar event juga kapan ya event bakal dipakai tuh tempat? Ada yang ini Oktober ada tribute to My Chemical Romance juga kok di sana. Oke. Sirkus tapi ya? Iya. MCR bakal full setlist Bang. Ya MCL memang mainnya bakal full setlist sih. Kalau lu mau nonton nanti, ini juga nih salah satu yang membedakan Hammer Sonic sama festival luar nih. Kalau di festival luar atau festival lain, mereka kan terkesan, oh ini main. Kita setting tuh setiap panggung tuh on off. Oke. Jadi walaupun ada 5 panggungnya itu gantian main. Jadi semua band yang main tuh bener-bener dapat full, bukan cuma MCR aja. Rata-rata yang main bandnya dapat full setlist. Ya kayak headline show 15 lagu gitu kan, 16 lagu ya mereka main 15 sampai 16 lagu per band. Termasuk MCR yang turnya lu lihat setlistnya ada berapa lagu sih? 20-an ya? Banyak 20 lebih. Ya mereka main 20 lebih lagu juga di Hammer Sonic. Bukan karena festival terus setnya dipotong, Iya. enggak. Memang main full juga. Tapi kenapa mereka excited di festival ketimbang konser? Itu yang gue juga nggak tahu. Jadi gue udah tawarin kok dua-duanya, lu mau main headline show atau lu mau main di festival gua? Ya kita mau nutup di Hammer Sonic katanya. Ya udah. Pokoknya saksikan Hammer Sonic di tahun depan, tapi sebelum itu saksikan dulu konser-konser yang bakal digelar oleh Rafael sampai di pokoknya ini akan ada 2, ada Muse, ada Foo Fighter, sisanya mungkin nanti ada beberapa kejutan sampai akhir tahun hingga ke acara puncak. Saksikan semuanya, bakal dipermudah pembelian tiket, venue-nya, semuanya lah. Iya, lebih gampang lah, lebih dipermudah. Mudah-mudahan konser yang bakal digelar bakal sukses, bahkan Amin, bisa amin. memukau banyak penonton, memuaskan banyak penggila musik di Indonesia. Makasih juga buat Bang Rafael yang udah Makasih udah diundang sampai ke ke sini. IDN. Sama-sama Makasih. sukses pokoknya. Makasih Bang. Makasih. Oke, masih di Off the Record.